Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, di video kali ini saya baru saja dapat project untuk dibuatkan sistem. Jadi sistem door lock. Jadi ini ada door lock, sistem door lock yang menggunakan RFID dan ada notifikasi ke Telegram ya. Nah, saat ketika RFID-nya ini nanti di-tap-kan lalu terbaca, maka dia akan mendeteksi apakah di dalam ruangan tersebut ada gerakan ya. Makanya di sini ada sensor peer ya. Nah, jadi dia akan mendeteksi gerakan, gerakannya nanti akan dikirimkan notifikasi ke Telegram bot ya. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Sebenarnya saya sudah pernah buat untuk sistem ESP32 dengan RFID dan door lock dengan notifikasi Telegram bot. Tapi ini di-upgrade dengan ditambahkan sensor peer untuk mendeteksi apakah ada gerakan di dalam suatu ruangan tersebut ya. Nah, makanya di sini ada ESP32, lalu ada board ekspansi dari ESP32, lalu ada door lock 12 volt DC ukuran besar, lalu driver relay. Nah, driver relay ini digunakan karena di sini door lock yang saya gunakan sumber tegangannya 12 volt DC. Makanya di sini juga ada adaptor 12 volt DC. Nah, lalu di sini juga ada LED indikator 2. Jadi LED indikator menandakan bahwa ada orang di dalam sama tidak ada orang di dalam ya. Terus di sini juga ada buzzer dan di sini juga ada tombol. Jadi ketika di dalam nanti untuk membuka door lock-nya lagi kita harus tekan tombolnya ya. Karena nanti saat ditapkan kartunya, door lock-nya ini dia akan terbuka ya, dan buzzer-nya berbunyi, LED-nya akan berubah menjadi warna merah menandakan bahwa di dalam sedang ada orang. Terus ketika di dalam ada orang, jika ada gerakan, nanti sensor peer-nya akan mengirimkan notifikasi ke Telegram bot dan nanti juga akan diberitahu siapa yang sedang masuk di dalam ruangan tersebut dengan menandakan dari kartu yang digunakan ya. Jadi kartunya sudah dideklarasikan dengan nama user tersendiri. Terus ketika sudah di dalam ruangan itu nanti ada tombol untuk membuka solenoid door lock-nya lagi ya. Nah, jadi seperti itu untuk prinsip kerjanya. Dan saat misalkan sudah ditekan tombol, nanti LED-nya berwarna hijau itu akan menyala dan dia juga akan mendeteksi apakah di dalam itu masih ada gerakan ya, terdeteksi gerakan. Nah, di sini untuk pembacaan dari sensor peer-nya itu saya buat setiap 1 menit ya. Jadi pembacaannya itu setiap 1 menit untuk saat misalkan ada orang di dalam. Tapi kalau nggak ada orang di dalam, itu untuk pembacaan notifikasinya saya buat 2 menit ya. Jadi biar tidak terlalu banyak mengirimkan data ke Telegram bot-nya. Jadi hanya untuk notifikasi saja. Nah, sekarang akan saya tunjukkan untuk cara kerjanya. Nah, cara kerjanya kita tinggal tempelkan kartu RFID di sini ya, di RFID readernya. Nah, saat terbaca door lock-nya dia akan membuka dan di sini akan mengirimkan user B memasuki ruangan. Nanti setelah 10 detik kemudian di sini door lock-nya dia akan kembali menutup. Nah, untuk LED-nya dia akan tetap menyala warna merah ya. Nah, nanti setiap 1 menit sekali dia akan mengirimkan notifikasi apakah ada gerakan di dalam ya. Nah, jadi kalau misalkan ada gerakan di dalam, dia nanti akan mengirimkan notifikasi terus ya. Nah, ini karena waktunya 1 menit, jadi akan saya potong hingga dia nanti akan muncul notifikasi jika terjadi gerakan. Nah, ini selang 1 menit dia mendeteksi ada gerakan ya, dan user B masih ada di dalam ruangan ya. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Untuk sensor peer-nya ketika ada gerakan, dia nanti akan mengirimkan notifikasi ke Telegram bot, tapi mengirimkannya itu setiap 1 menit sekali ya. Terus kalau misalkan sudah berada di dalam ruangan ingin keluar karena ini door lock-nya terkunci lagi, maka kita perlu tombol untuk membukanya. Makanya di sini sudah saya siapkan tombol untuk membukanya. Jadi kita tinggal tekan tombolnya ini. Nah, tombolnya dibuka, door lock-nya ini terbuka dan nanti LED-nya berubah menjadi warna hijau menandakan di dalam ruangannya sudah tidak ada orang lagi. Nah, 10 detik kemudian door lock-nya akan kembali menutup ya, atau mengunci.
Nah, jadi seperti itu. Dan di sini juga mengirimkan notifikasi ke Telegram botnya bahwa user B keluar dari ruangan. Nah, ini nanti untuk yang sensor peer-nya, dia akan mengirimkan notifikasi apakah terdeteksi gerakan di dalam. Nah, itu setiap 2 menit sekali. Kalau misalkan tidak ada gerakan, ya tidak akan mengirimkan notifikasi ya. Nah, ini saya jeda dulu biar nanti karena waktunya 2 menit, jadi makan waktu cukup lama untuk mempersingkat waktu. Jadi nanti akan saya tunjukkan ketika sudah mengirimkan notifikasi ya. Nah, ini setelah 2 menit kemudian sensor peer-nya saya beri gerakan. Di sini mengirimkan notifikasi terdeteksi gerakan setelah keluar ruangan ya. Nah, jadi seperti itu untuk prinsip kerjanya. Terus di sini saya akan gunakan kartu yang lain, jadi atau user yang lain. Saat mentapkan kartunya di readernya, nanti solenoid door lock-nya dia akan terbuka dan 10 detik kemudian dia akan menutup. Dan di sini nanti dia akan berubah namanya menjadi user A. Nah, user A ini ingin memasuki ruangan. Nah, setelah 10 detik nanti driver relay mati, solenoid door lock-nya jadi menutup lagi, mengunci lagi ya. Nah, ini juga prinsipnya sama saja. Kalau selama 1 menit itu terdeteksi gerakan, maka dia akan mengirimkan notifikasi juga ya. Nah, cuma untuk mensingkat waktu karena prinsipnya sama saja, di sini saya akan coba untuk membuka lagi dengan menggunakan tombol ya. Nah, saat tombol ditekan, nanti dia 10 detik kemudian dia akan kembali mengunci ya. Yang dari awalnya terbuka saat tombolnya ditekan. Dan LED-nya juga berubah menjadi hijau. Di sini juga akan muncul user A keluar dari ruangan. Ya. Nah, jadi prinsipnya sama saja, tapi membedakan pemilik dari kartunya ini berbeda nanti. Jadi bisa diidentifikasi gitu siapa yang sedang memasuki ruangan, siapa yang sedang keluar ruangan. Dengan nama yang sudah tersimpan di programnya. Nah, terus kalau misalkan posisi tidak ada orang di dalam, kalau misalkan tombolnya ditekan ini tidak bisa ya. Jadi tombolnya tidak bisa ditekan lagi, harus ngetapkan kartu lagi baru tombolnya ini bisa difungsikan ya. Nah, jadi seperti itu untuk sistem kerjanya. Nah, bagi teman-teman yang punya project atau mau dibuatkan projectnya beserta komponen atau programnya, bisa langsung chat saya di Shopee atau Tokopedia saya atau DM saya di Instagram. Nanti bisa didiskusikan mau dibuatkan project seperti apa, dijelaskan di situ. Nanti baru saya bisa menghitungkan range harga dari project yang ingin dibuatkan ya. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Bye bye.